Halo semuanya. Jadi ceritanya itu dulu gue sering ngajak Babe Cabita yang di sebelah gue ini untuk makan. Kadang-kadang suka makan bareng ya kan. Makan bareng. Setiap kali kita makan bareng, yang dia lakukan adalah dimanapun kita makan itu mesen telur dadar. Nah, Telur dadar? Masa minta dadar? Minta dadar mana? Bang, bisa pesan telur dadar nggak? Lalu tiba-tiba entah gimana ceritanya, suatu saat dia DM gue, dia bilang, "Bang, gue bikin makanan telur dadar. Ini dong nanti lo suatu saat cobain." Dia bilang gitu. Akhirnya dia datang hari ini ke kantor gue membawa sahabatnya nih. Betul. Iya, ini kalau ini bang gue sering ngeliat. Mas Abdi. Yes. Mas Abdi ternyata partner lo nih untuk bikin Betul. ini apa gimana nih? Ajang masak apa Saya gimana? jadi tukang masak aja, Mas. Tukang masaknya. Tukang masaknya Tukang Mas Babe. masak. Oke, emang dicari yang rambutnya mirip atau biar karakternya sama aja. Jadi dekil sama dekil menyatu kan menjadi bumbu racikan yang sangat spesial. Oke, Begitu. Kira-kira begitu. iya. Karena yang gue lihat Mas Abdi ini dulu di Master Chef season berapa tuh ya? Season 10, Mas. Season 10. Gue ngikutin. Iya. Karena Mas Abdi inget banget yang waktu pas kan menang kan dia kan, satu ronde menang, terus disuruh mikirin bahan Iya. buat teman-temannya. Iya. Terus dia ketawa-ketawa gitu, dipilihin kepala kambing. Kepala kambing, ya. Oke. Lo nonton nggak? Nonton. Bohong lo. Kepala kambing kan? Hah? Kepala kambing. Heeh. Terus Siapa nama kambingnya? nggak sampai situ kan? Nggak sampai Ya. situ. Cuman kok dari Master Chef bisa ketemu sama Babe nih yang sering bugil di... Nggak. Kan di Instagram lo sering buka Kan baju. itu dulu. Itu dulu. Udah enggak? Udah enggak sekarang. Kok bisa ketemu? Awalnya ketemu di Jogja, Mas. Oke. Awalnya ketemu di Jogja karena Mas Babe juga ngelihat yang aku kan juga salah satu pembikin resep dan menu di Bebek Carok. Oke, muslim ya, muslim. Terus Muslim. apa namanya? Akhirnya pas kita ngobrol, Mas Babe kan aku tahu dari kontennya Mas Raditya Dika di mana sampean yang makan sushi dia Dia muntah-muntah. Terus sampai akhirnya dia minta telur dadar. Iya. Dimanapun dia minta telur dadar, akhirnya pas waktu itu aku riset telur dadar untuk sebuah menu masakan. Pas banget ya? Heeh. Oke, terus? Kita makan sate kelatak, tak kasih tahu foto, Mas. Cocok nggak? Langsung gini. Oh, ini telur dadar, Mas. Iya, Mas. Wah, cewek apa tuh yang dikasih lihat ke... Bukan itu telur, Oh, Mas. telur. Foto. Ini Foto. oke. Bukan Foto. cewek, Mas. Bukan Telur, Mas. katalog. Terus Sorry, bentar. Kok bisa dari foto aja cocok? Apa dia tuh? lihat. Aku kan memang suka telur dadar. Memang ada kepingin, waduh, suatu saat pengen punya restoran tapi yang menunya telur dadar. Mas Abdi Tiba-tiba datang. ketemu. Jadi kayak apa ya? Semesta mendukung lah, semesta mendukung. Kita ketemu di Kelata, Mas Abdi sampean mau bisnis opo, apa segala macam ketemu. Ngasih tahu Mas, wah ini pas nih telur dadar. Terus Konsep. apa namanya? Terus aku kepikiran dengan nama Dadar Breda. Betul. Karena Itu bagus sih namanya. untuk dimanapun Mas Babe makan di tempat manapun selalu cari telur dadar. Jadi Dadar Beredar itu mendukung pecinta telur dadar supaya bisa makan dadar di mana aja. Di mana aja. Itu sekali duduk di sate kelatak. Sekali Sekali duduk di duduk. sate kelatak Iya, langsung. bener. Sekali duduk Terus aja. kayak duduk, oh namanya ini, Iya, ini iya. segala macam. Tas nggak lama dari situ kita langsung sat langsung. Oke. Apa gimana proses nyicipinnya, food testing, apa gimana tuh prosesnya? Awalnya Mas Babe ke Malang. Aku ke Mas Malang. Babe ke Malang untuk kita presentasikan semua Betul. masakan. Dan akhirnya berapa lama proses presentasi nyoba-nyoba? Sehari doang. Iya, gitu. sehari doang. Berarti emang udah Udah banget nice. ya? Jadi begitu. Jadi makanya aku bilang tuh sat karena begitu datang ke Malang, mana telur paling ada beberapa yang nggak sesuai. Tapi kan kita harus melihat apa yang disukai konsumen, bukan yang disukain aku. Oke. Contoh misalnya kayak kulit. Aku tuh suka kulit yang kita kan jual varian kulit juga. Suka Oke. kulit yang crispy. Oke, emang ini agak crispy sih kulit Bukan, telurnya. bukan kulit telur Oke, ini, Mas. Pak. Ini. Kalau ini memang Betul, crispy banget crispy, kalau iya. Kalau telurnya Agak crispy nyangkut banget. memang. Crunchy dia. Terus. Nah, Iya. aku tuh tipikal orang yang suka crispy. Iya. Nah, kan kulit tuh enaknya crispy kan. Iya. Ih, emang ada yang mau makan kayak gini? Udah lah nggak usah. Nah, tapi ada Mas, tenang aja nih pasti. Malah lebih laris. Malah lebih laris. Jadi kadang-kadang harus tidak bisa sesuai selera. Nurunin Sama gitu. kayak telur. Telur tuh aku jujur paling suka telur yang tebel sebenarnya. Yang berdaging. Yang berdaging. Apa kayak telur negeri gitu nggak? Kayak- Telur apa kayak- tuh namanya itu? apa kan istilahnya? kalau Tekniknya aja kalau teknik aja, cuma kalau telur di dadar pakai minyak sedikit itu dia lebih berdaging. Jadi daging. Oke. Nah, Ya, tapi ternyata ya. konsumen lebih suka yang crispy. Crispy. Dengan minyak banyak. Akhirnya jadi ambil jalan tengah. Ya udah nggak apa-apa.
boleh luarnya crispy tapi harus tetap ada dagingnya. Jalur tengah begitu. Oke, nah tapi jujur ya, ini kan karena lo bilang soal dadar beredar itu, terus lo sempat ngirimin ke rumah gue juga kan? Betul. Sempat ngirimin ke rumah gue juga, terus gue cobain. Abis itu gue mesen tiap hari. Wah. Padahal tuh tempatnya jualan di Sunter kan? Iya. Tempatnya di Sunter, rumah gue di Kemang. Nggak nyampe. Iya. Terus tapi kita beli rumah di Sunter, kita pindah. Oke. Kita memang keren Sultan. Kadang-kadang Sampai pindah rumah untuk dadar beredar, Mas. Masuk nyombongnya tuh pas ya. Enggak dong. Siap. Akhirnya karena saking sukanya nih sama dadar beredar nih, gue nggak masalah tuh karena pengirimannya jadi lebih mahal daripada makanannya. Soalnya ini ternyata murah banget kan? Murah. Berapa nih? Mulai start 13.000, 15. Jangan mahal-mahalin, 13.000 Tapi saja. gue kayaknya gue bayar 20-an deh. Hah? Itu udah pakai yang lain-lain. Itu kali. kan ditambah Gojek, ditambah ditambah yang lain-lain Oke. kan. Aslinya kalau nasi dadar sama 13.000 saja. 13.000 13.000 saja. Oh wow, iya pantesan aja rame ya. Betul. Tapi emang enak banget sih, enak banget. Gue sih berharap lo buka di dekat rumah gue lah, daerah Kemang, Ampera sini lah. Jadi sebenarnya kita pengen terima kasih ya, karena ide ini juga sebenarnya dari Raditya Dika. Oh, banget lo. Kalau nggak ada Raditya Dika, aku nggak bakal kepikiran buka telur, karena dia sering ngajak makan ke Korea, makan ke sate. Kok perasaan aku walaupun masakan Korea walaupun sate lebih enak pakai dadar. Akhirnya aku pengen punya restoran dadar. Oke. Nah makanya aku kesini mau mengucapkan terima kasih dan mengajak keberhasilan bersama lah. Ini kan kita berhasil ya. Sehari omset gede, yang datangnya kita list pengunjungnya ribuan. Bahkan ada Kita pengen tuh kebahagiaan kita berdua tuh jangan lupa teman. Iya. Mengajak seorang Raditya Dika untuk bergabung di Jaksel. Kan Siap. begitu. Gimana tuh? Jadi membuka kemitraan di Jaksel buat gue buka franchise. supaya kita berbagi kebahagiaan. Biar abang juga, ternyata gak sia-sia gitu ya. Cara jualannya. Loh, bukan kan memang iya kan? Iya. Gua udah bongkar rahasia lo dikasih solusi itu. Gua bilang emang gini nih orang nih mainnya nih. Aku punya ruko itu bagus banget ruko punya ini. Tiba-tiba dia datang lihat ruko lo. Emang gitu nih Mas Abdi nih. Dia udah jual apa aja Mas Abdi? Biar silaturahmi gak Silaturahmi. Oh dia dukung ya. silaturahmi gak putus. Dia ikut. Kita kan pengen berbagi kebahagiaan loh, biar orang kita nggak ngasih orang kemitraan nggak sembarangan. Orang pertama harus seorang Raditya Dika karena ini terinspirasi by Raditya Dika juga. Iya. Jadi nggak masalah tuh dadar beredar by Babe Cabita by Raditya Dika, nggak masalah. Oh itu pakai nama gue juga sekalian. Oke. Tapi tadi dia datang ke sini agak pamer dia. Apa pamer? Jadi datang gitu kan, gue nanya lah sama Babe kan, Be, omset berapa Be? Terus Bukan Pak, kenapa ini tanya? ya kan tapi terus Babe bilang, nggak terlalu banyak lah bang, nggak usah dibahas gitu. Ya sehari aja, nggak terlalu banyak lah, 37 juta gitu. Benernya 37 juta sehari. Aduh. Masa kayaknya lebih mas. Kayaknya sampai jangan dikurang-kurangi mas. Enggak, jujur, boleh nggak gue ngomongin omsetnya? Ya gimana mas? Lebih mas. Hah? Lebih. Ya kira-kira ya, sehari berapa? Ya di atas 30 jutaan lah sehari. Oke, nah hari ini kita akan langsung dimasakin nih sama Mas Abdi. Gue selama ini cuma nonton di TV sama di YouTube doang. Kehadiran orangnya langsung. Buat teman-teman kita juga boleh dong nanti ya. Oke. Dimasakin enak Kita masak banyak mas. Sip. Hari ini kita masak untuk 150 orang. 150 orang. Itu sekitar 50 peti Coca-Cola ya? Iya. Enggak. Kita jangan ini mas. Nanti dia beneran diminta kalau itu. Iya. Oke, ini apa nih Mas Abdi mau masaknya gimana nih di sini? Ini tadi aku udah bikin jukutnya. Karena jukut itu selada air. Selada air goreng. Dan nanti kita tinggal tumis sama bikin telurnya. Ini tuh enak banget loh ini. Di atas telur dadarnya kan. Cuma kadang-kadang kalau gua gojek suka lembek tuh. Emang kayak gitu kali karena ya? Karena mungkin udah dibungkus dan nasinya kan kondisi panas dibungkus. Jadi agak melempem. Oke, berarti nanti next kalau gua mesen notes buat abang gojeknya. Nanti dipisahin, diketekin aja. Ya, dikeluarin lebih aman sih. Oke, ini selada goreng udah dimasak tadi di sini. Oke, apalagi nih? Tinggal kita tumis-tumis aja. Oke, siap bikin telurnya. Let's go. Mari, dadar beredar. Yo. Gimana nih Mas Abdi nih? Ya ini udah tinggal goreng aja. Oke. Karena emang sengaja nggak dikasih tahu untuk resep telurnya. Oh iya, ini adalah rahasia perusahaan. Ini semua rahasia ya. Betul. Oke, jadi tinggal untuk gorengnya. Oke. Saya izin goreng telurnya ya Mas. Iya, silakan. Ini telur ini kan siapa aja bisa masak tuh. Nah, ya tapi berarti rahasianya itu tetap di ada rahasianya, takarannya. Di bumbunya. Karena ya. kalau
hanya model kan sama semua telur, tapi rasa kan beda. Berarti tuh minyaknya banyak, terus banyak. taruh telur dia langsung ngembang gitu. Betul. Aduh, itu bagus banget lagi bentuknya. Lu udah kayak gini nggak bisa masaknya, Be? Bisa, kalau telur aja aku bisa. Bisa. Karena aku memang ahlinya kan spesialis telur. Pantesan gua kalau masak telur dadar di rumah tuh nggak ngembang kayak gitu. Ternyata masalah di minyak, masalah yang kayak gitu. Minyaknya ya. harus banyak. Nih gue terus terang ya Ya. sama lo ya. Kan kita sering makan di mana-mana, terus Ya. setiap kali makan lo selalu mesen telur dadar. Betul. Gue itu jadi kalau makan di tempat luar pun juga mesen telur dadar gara-gara inget lo. Memang enak. Dan ternyata enak. Memang Kalau telur seenak dadar tuh itu. pakai apa aja enak. Betul. Iya kan? Makanya aku yakin telur dadar ini segmennya banyak. Iya. Oke. Tua muda, nenek-nenek, semua bisa makan telur dadar. Tadi kan harganya 13.000. 13.000. Oke. Kalau gue sih suka. Ya. Tapi kalau pas awal-awal kalau ada yang nggak suka tuh biasanya apa yang dikritisi tuh? Pada bilang apa? Sejauh ini mereka nggak ada yang bilang nggak suka, tapi mungkin ada yang bilang, aduh pedes banget. Mungkin itu yang nggak suka sambal. Oke. Karena memang di sini sambalnya bener-bener kita ngambil dari petani-petani ini langsung. Sama memang mungkin karena itu baru dan masih rame, jadi kadang-kadang ngantrinya lama gitu aja paling. Jadi berapa telur nih Mas Abdi? Ini kita bikin 5 aja mas. 5. Kalau buat satu porsi ini berapa telur tuh? Berapa butir? Satu porsi 1 telur. Ini satu telur nih Satu begini. telur. Kembang Ini gini. udah ditakar ini. Oh wow. Ini makan ini pakai nasi udah paling enak sih. Betul. Pakai nasi, pakai sambal, pakai lauk-lauk yang dikit. Sama ininya tuh idenya dari mana? Ini ide dari mana Mas Sama Abdi? Mas Abdi juga. Si daun-daun ini Iya. unik banget loh. Buat barusan. Oh enggak, Enggak, idenya. Idenya Dari kan siapa? Kalau biasanya kan aku sering aja eksperimen. Jadi biasanya kan orang itu kan kalau yang di crispy biasanya bayam. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Nah, aku coba dengan sayur yang lain, tapi aku bikin dari sawi, selada air sama yang sawi bakcoy itu. Tapi nggak enak, yang enak ini. Oke. Wah ini juga Jadi juara dia sih. explore bikin-bikin mana yang enak, Bikin. dicobain, wah ternyata masuk, langsung kita bikin. Iya. Sempat Oke. rumput gajah juga ya, tapi nggak enak ya kemarin ya. Rumput gajah. Rumput gajah juga enggak. Nah kalau buat lauk Mas Abdi, ini gimana nih? Kenapa ada cumi? Kenapa ada kulit? Nih semuanya udah dipikirin juga? Kayak Itu pemilihannya. karena kita lihat pasar aja, karena dari beberapa konsumen itu pasarnya pemakan cumi, pemakan paru, pemakan udang, daging shortbread itu banyak. Cuma kita pilih yang gimana caranya makanan ini bisa ditaruh di dadar beredar. Oke. Terutama kalau ini kan orang lebih banyak kan di masakan-masakan Korea, grill. Oh iya, ini kan iya. lagi Kayak gitu-gitu. hits lah. Kita buat di Indonesiain. Oke. Dan juga untuk kulitnya itu jarang ada orang jual kulit basah. Ini lebih ini ya. ya. Iya. Kalau nasi jeruk tuh apa nasi jeruk? Nasi jeruk itu nasi. Dikasih jeruk lu buat apa? Tapi dia gurih apa ya? Cuma ada ada butternya. Oh, gitu. Ada rasa-rasa jeruk. Belum pernah rasain nasi. Gua beli nggak yang nasi jeruknya? Lupa deh gue. Itu yang paling the best seller ever Oh gitu. di kita. Ntar gue ini deh. Jadi ibaratnya nasi jeruk itu dalam sehari laku misalnya satu hari nasi putihnya 300, Oke. nasi jeruknya laku bisa 1.300 porsi. Oke. Jadi perbandingannya jauh. Gue pernah nyobain gak ya? Gue lupa deh yang gue pesan apa. Berarti nggak ngerasain. Kayaknya ya. Kalau lupa tuh nggak ngerasain karena orang itu dia yang pasti pengen ingat. balik. Pasti ingat. Oke. Lupa nama, ingat rasa. Yang kemarin rasanya nih enak tapi apa ya? Nasi jeruk ya? Iya. Oke, ini sambil nungguin Mas Abdi masak ya. Kita temenin Mas Abdi masak dulu. Betul. Habis itu kita langsung makan di studio gue. Betul. Langsung cobain. Pas nih hujan-hujan, dingin-dingin makan sambal. Wih, deh, gimana makannya dong? Pakai tangan dong. Terus masuknya? Set. Iya. Oke, udah selesai dimasakin Ya. sama Mas Abdi. Terima kasih, Mas Tadi gue Abdi. ngeliat gila babe Mas Abdi masak duduk doang. Gimana kan ini kan dadar beredar kalian juga Karena aku nih. sebagai food vlogger tuh etikanya nggak boleh mengganggu chef. Oh, sebagai food vlogger. Iya, jadi aku hari ini mau nge-review Anas review. Oh,
Apa sih istilahnya? Honest review. Honest review, kan ya. lu punya lo sendiri. Jadi honest review, Iya, ya. iya. Dan tadi kita kan udah disajiin juga sama nasi nih. Ternyata Mas Abdi nggak ikut makan. Iya. Tapi itu kenapa Mas Abdi? Karena saya yang masak, jadi etikanya itu saya melayani. Oh, Jadi emang itunya ya. gimana ketika kita menyajikan makanan itu sang tukang masaknya itu menyajikan dan menunggu untuk gimana caranya kita bisa dijelaskan. Oh masakannya ini kurang ini. Oke. Gitu. Dan Oke, kadang abis siap. itu suka dipijit perut juga. Oh, Betul, boleh service. tuh nanti Full coba service. sih. Keramas Nanti. juga kadang mas. Betul. Kadang Betul. keramas juga kita. Nanti tinggal Full lo service. sambil makan, Mas Abdi di belakang. Enggak. Ini bunyiin. Dibunyiin. Tertak. Iya. Oke. Gimana nih cara makannya Babe atau Mas Abdi yang mau jelasin? Nah, ini saya sajikan dulu. Oke. Siap. Ini siap. Pakai celemek ini ya. Wah, Sambal hijau. Ah, ini si tahan pedas. Nggak tahan pedas, tapi gue akan coba dikit-dikit. Dikit aja. Aman. Sip. Dadar beredar. Ini semua ada di dadar beredar dong ya? Ada semua. Oke. Iki Yang belum ada itu. Kecuali yang satu di tengah ini nanti kita jelasin ya. Ini yang sedikit berdaging. Nice to meet you. Ini untuk Mas Radit. Ih, oke. Oh bedanya itu, oh bener. Aku suka sedikit berdaging. Iya, Betul. lu bilang. Nah, Ini tuh kayak tempura gitu ya. Betul. Pakai tepung. Mari kita coba ya. Ih, nggak sabar. Ini nasi jeruknya ya. ya, Bener? nasi jeruknya. Sambelnya gue kasih dikit karena gue nggak tahan pedes. Nose review nih ya, aku ya. Iya, Nose dua review ya. Ini nice nih. Nose review. Lebih deg-degan dari pressure test sih bro. Aduh enak banget. Bener Bel. Gue belum nyobain nasi jeruknya. Kayak ada manis-manisnya gitu ya? Apa diapain nih Mas Abdi? Untuk nasi jeruknya itu kita hanya cukup campur bumbu dari rempah yang kita masak dan kita campur sama nasi yang udah matang aja. Oh gitu? Ya, jadi bukan kayak digoreng atau dimasak. Kalau rata-rata nasi jeruk itu kan ada yang resepnya dimasak ketika nasi masih mentah. Kalau kita enggak, jadi kita campur di nasi yang udah matang. Tapi gimana rekomendasi nasi jeruknya? Nasi jeruk enak banget. Dia tuh kalau kayak pengen makan yang ada rasa-rasanya masih berasa kayak semacam rasa-rasanya dikit tuh bisa pakai nasi jeruk ini. Cuma masalahnya lo kenapa pakai nasi putih? Lagi pengen? Karena aku ke sana selalu pesannya nasi jeruk. Nah kalau aku nasi putih ini di sana tuh disediain kecap. Nah aku penggila kecap juga. Dicampurin nasi putih di emek-emek gini sama sambalnya, waduh. Nah kalau satu porsi gini itu harga berapa nih Mas Abdi nih? Nih yang nasi jeruk dengan segala macam ini. Kalau untuk yang banyak gini, ini Kan kita- mungkin kan karena kita udah porsian ya. Jualnya terpisah. Kita udah jualannya porsian. Cuma kalau untuk jukut goreng sama telur sama sambal sama nasi itu 13.000. Terus yang paling mahal itu di 30-an ya Mas ya. Itu yang 35.000 itu daging yang- pakai nasi pakai daging. Short plate itu Short plate. 35.000. Daging slice yang biasanya ada di apa namanya? Oh itu 27 ya? 27 loh Mas, jangan 30 Jadi yang Mas. 30 itu apa? Nggak ada Mas, 27. Oh 30, Oh 30 itu udah itu sama. yang enggak, udah 30 sama itu dapat yang nasi bungkus. dua atau 3 lauk. 35 itu udah sama minum, Iya. udah sama ongkos pulang taksi online diongkosin juga. Udah sama rice cooker dapat. Jadi gitu. Sama paket umroh ya? Ya. Ini apa nih? Boleh nggak dijelasin? Katanya baru. Nah, ini Nah, ini yang baru yang akan rilis mungkin di 1-2 bulan ke depan itu dia telur, orang kan suka telur kecap. Ih itu enak sih. Tapi kita punya telur kecap rempah. Wah, boleh coba dong? Boleh dong. Sikat. Boleh dong. Gue tuh inget kalau telur kecap gini dulu main di rumah temen gue, main game, ibunya tuh suka masakin telur kecap kayak gini. Oke, Ibunya datang terus bilang kayak makan ini dulu, terus telur kecap buatan ibunya itu enak banget. Ibunya kayak Mas Abdi gini. agak kejam ya. Udah coba ya telur kecap ya. Anak reggae berarti ya. Masa kecil gue ini Bahaya. terngiang-ngiang, sumpah. Makanan tuh punya efek kayak gitu ya. Kita jadi inget gitu. Zaman-zaman dulu main dan agak pedes ya kayaknya ya. Ini cabai semua Ini pedes ya, juga? ini. Agak pedes. Oh, cabai. Baru tahu Kecebak. ini ya. Oke.
Apalagi Mas Abdi ini yang bisa diceritain di sini. Paru itu gaya apa nih parunya nih? Kalau untuk paru sama seperti yang lain. Enak banget parunya. Cuma kita mungkin proses parunya yang harus benar-benar lama dan beberapa kali airnya dibuang karena kita nggak mau ada bau perengus dari jeroan itu, kita pasti antisipasi soal itu. Terus kalau untuk basic bumbunya semua sama, Mas. Jadi supaya dia dapat paru yang seperti ini, kan dia lembut, enak juga nih. Itu dicucinya berkali-kali atau diapain? Bukan dicuci, Mas, tapi direbus, dibuang airnya itu bisa sampai 6 kali, Mas. Oke. Jadi rebus sebentar, dibuang sampai dia nggak bau, baru kita proses pakai bumbu. Apa itu juga yang bikin teksturnya itu jadi lebih lembut juga ya? Iya. Oh gitu. Dan kita ini semua untuk paru dan segala macam itu nggak pakai presto, Mas. Kita nggak pakai presto. Lembut. Kan kalau presto itu kan dia gampang empuk, tapi tekstur dagingnya sendiri jadi berubah, Mas. Jadi nggak ada kenyalnya. Kalau bebek pun kalau di presto itu jadinya nggak ada kenyalnya, terus dagingnya nggak bisa disobek. Oke, jadi kalau ada yang mau makan dadar beredar, itu di mana B? Tempatnya B? Di Sunter, deretan Mall Sunter. Udah langsung tahu karena dari jauh aja, ada kerumunan apa nih gitu. Wah, itu nanti digebukin ya? Biasa orang ngantri ya, biasanya masih ngantri juga sampai sekarang. Alhamdulillah masih ngantri. Tinggal kesana aja. Kalau mau kayak gue bisa GoFood juga, tapi karena Babe belum buka deket sini nih, deliverynya lebih mahal nih. Dan rata-rata kalau yang nggak masuk radar, dia shop jatuhnya. Oh gitu. Apa? Go shop ya, shop. Oke. Buat Mas Abdi ke depannya mau apa lagi nih? Gebrakan apa lagi nih? Ini kan collab sama Babe. Apa mau ada masakan lain atau gimana? Ya mungkin ke depan mungkin ya, Mas ya. Ke depan itu karena sambungan silaturahminya dari Mas Babe, mungkin juga Mas Raditya Dika pengen buka sesuatu. Bener nih, bisa nih? Bisa banget, Mas. Oke. Bisa banget. Boleh ya, Be, bener ya? Boleh memang. Oke, kita akan bikin dodor brodor. Nanti Kakak boleh tahu bahan utamanya apa tuh? Bahan utamanya? kepala sapi. Oh, kepala sapi aman. Aman. Kalau tadi dadar tadi. Sekali lagi thank you ya Babe ya. Ini kita lanjut makan sambil ngobrol. Makasih semua yang udah nonton. Makasih Babe udah kesini. Sukses juga buat Mas Abdi. Udah dimasakin. Makasih banget buat Mas Abdi. Oke, thank you semua. Dadah.